Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahira dengan NPM 233510322 dari kelas 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis praktikum pemrograman mobile, di mana di sini saya telah membuat sebuah sistem jadwal kuliah. Berikut untuk penjelasannya. Nah, pertama, untuk deskripsi tugas yang diberikan yaitu membuat sebuah sistem jadwal kuliah menggunakan React Native Expo dengan data statis. Nah, aplikasi ini nanti akan menampilkan informasi jadwal perkuliahan mahasiswa secara terstruktur dengan memanfaatkan tiga teknik rendering list yang berbeda dalam satu project yang sama, seperti map, flat list, dan juga section list. Terdiri dari tiga halaman utama, di mana ada ringkasan mata kuliah, itu memanfaatkan rendering list map. Lalu ada juga daftar pertemuan menggunakan flat list, lalu ada jadwal per hari menggunakan section list. Nah, teknologi yang saya gunakan di sini itu ada React Native, yaitu merupakan framework utama untuk membangun aplikasi mobile. Lalu juga ada Expo, merupakan tools dan juga platform untuk mempercepat development dan juga testing React Native. Lalu juga ada JavaScript sebagai bahasa pemrograman utamanya. Lalu juga ada React Navigation untuk navigasi antar tiga halaman. Lalu juga ada Style Sheet API atau React Native untuk styling komponen dan juga membedakan visual header atau item. Lalu juga ada array atau objek statis, hardcode data sebagai satu-satunya sumber data tanpa backend API eksternal. Lalu selanjutnya di sini pada halaman pertama yaitu ringkasan mata kuliah atau jadwal kuliah. Nah, halaman ini tuh menampilkan daftar semua mata kuliah yang diambil di semester ini dengan merender array statis menggunakan map. Nah, data mata kuliah itu sendiri itu disimpan dalam array statis atau hardcode di dalam project saya. Lalu di sini juga digunakan map untuk merender setiap item mata kuliah. Lalu setiap item itu wajib menampilkan 4 informasi, di mana informasinya itu terdiri dari nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, dan juga nama dosen pengampunya. Lalu setiap elemen hasil map itu wajib diberi key unik, misalnya untuk menggunakan kode mata kuliah. Lalu di sini juga ada halaman daftar pertemuan atau yang menggunakan flatlist. Nah, halaman ini tuh menggunakan minimal 10 data pertemuan kuliah menggunakan komponen flatlist dari React Native beserta 4 pros pendukungnya. Nah, di sini itu data pertemuan minimal 10 item gabungan dari semua mata kuliah. Lalu setiap itemnya itu menampilkan nama mata kuliah, pertemuan keberapa, lalu juga ada topik pertemuan dan juga tanggal. Lalu di sini wajib mengimplementasikan 4 flatlist di mana ada key ekstraktor atau key unik per itemnya. Lalu juga ada item separator komponen, itu garis pemisah antar item. Lalu juga ada list header komponen, judul di atas daftar. Lalu juga ada list empty komponen, tampilan saat data kosong. Nah, kurang lebih itu tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada halaman jadwal per hari atau mingguan menggunakan section list. Nah, di halaman ini tuh mengelompokkan jadwal kuliah itu berdasarkan hari menggunakan komponen section list. Di mana di sini data dikelompokkan per hari, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga seterusnya sebagai section. Lalu setiap item jadwal itu menampilkan nama mata kuliah, ruangan, jam mulai sampai dengan selesainya. Lalu juga ada header setiap seksi atau nama hari. Wajib memiliki gaya visual berbeda dari item biasa, misalnya warna latar, ukuran font, atau ketebalan teks berbeda agar mudah dibedakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya dari proyek saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari folder saya dan juga codingannya, di mana di sini terdapat folder jadwal kuliah, di mana di sini juga ada SRC yang berisi data. Di dalam data itu ada data.ts, lalu ada screen, di mana di sini memiliki uh, tiga file yang digunakan untuk setiap halaman nantinya di dalam tampilannya. Di sini ada daftar pertemuan screen, lalu ada jadwal mingguan, lalu juga ada ringkasan mata kuliah screen. Lalu di sini juga terdapat app.txt dan juga index.ts. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan dari data .ts. Nah, file data.ts ini sendiri itu merupakan kumpulan data statis yang menjadi sumber data untuk seluruh aplikasi sistem jadwal kuliah ini. Nah, di bagian awal ini kita mendefinisikan 4 interface TypeScript, di mana itu ada mata kuliah, pertemuan, jadwal item, dan juga jadwal hari, yang berfungsi sebagai cetakan atau struktur data dan memastikan setiap objek itu memiliki properti yang konsisten seperti nama, kode, SKS, dosen, dan juga topik pertemuan hingga jam dan juga ruangan kuliahnya. Lalu setelah itu, di sini kita juga mendefinisikan 3 array data yang masing-masing digunakan untuk satu halaman berbeda. Misalnya ada mata kuliah yang memiliki 5 item untuk halaman ringkasan mata kuliah yang dirender dengan map. Lalu juga ada daftar pertemuan, 20 item untuk halaman daftar pertemuan yang dirender dengan flatlist. Lalu juga ada jadwal mingguan yang dikelompokkan per hari Senin, Selasa, atau Rabu untuk halaman jadwal yang dirender dengan section list.
struktur jadwal mingguan sengaja dibuat dengan format hari dan juga data, karena format ini tuh sesuai dengan kebutuhan section list di React Native yang mengharuskan data dikelompokkan ke dalam bentuk section dengan judul dan isi datanya masing-masing. Lalu di sini itu juga ada file berikutnya itu ada daftar pertemuan screen. Nah, di sini itu merupakan daftar pertemuan screen yang menampilkan tuh halaman daftar pertemuan kuliah menggunakan flat list. Nah, data diambil dari pertemuan yang diimpor dari file data statis lalu dirender melalui fungsi render item, di mana setiap item yang ditampilkan dalam bentuk kartu atau card itu berisi nama mata kuliah, nomor pertemuan, dan juga topik, dan juga ada tangga. Lalu ada juga view header terpisah di bagian atas layar atau header yang menampilkan judul statis daftar pertemuan. Lalu ada komponen flatlist di sini yang sudah mengimplementasikan keempat props wajib sesuai dengan ketentuan tugasnya tadi. Di antaranya itu ada key extractor menggunakan item ID sebagai key unique. Lalu juga ada item separator komponen menampilkan jarak atau pemisah antar kartu. Lalu juga ada list komponen yang menampilkan judul beserta total jumlah pertemuan terdapat di atas daftar item, dan juga ada list empty komponen yang menyediakan tampilan halaman fallback berupa teks belum ada data pertemuan jika array datanya kosong. Lalu selanjutnya di sini ada jadwal mingguan screen.tsx. Di sini pada codingan ini sendiri menampilkan jadwal mata kuliah yang dikelompokkan berdasarkan hari menggunakan section list. Data mentah jadwal mingguan berformat hari data itu terlebih dahulu ditransformasi dengan map menjadi format section yang disesuaikan dengan kebutuhan section list, yaitu title data, di mana hari diubah menjadi title. Lalu juga transformasi penting karena section list itu di React Native secara default mengharapkan properti title pada tiap section bukan hari. Nah, pada section list, render section header itu digunakan untuk menampilkan nama hari dengan gaya visual berbeda seperti background abu-abu muda dan juga text bold dan juga sudut membulat agar terlihat jelas terpisah dari item jadwal biasanya. Lalu selanjutnya di sini itu ada ringkasan mata kuliah screen. Nah, di sini itu menampilkan ringkasan seluruh mata kuliah semester ini menggunakan teknik map. Data kuliah ini diimpor dari file data statis, kemudian di dalam scroll view itu setiap item mata kuliah dirender menjadi sebuah kartu atau card yang menampilkan nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, dan juga nama dosen pengampu. Digabung dalam satu baris teks subtitle, setiap kartu itu diberi key atau MKID yang unik sesuai dengan ketentuan tugas yang sudah diberikan tadi. Lalu karena di sini map hanya menghasilkan array elemen, JSX biasa seperti flat list atau section list, halaman ini tuh dibungkus dengan scroll view agar seluruh konten yang dirender tetap bisa di-scroll jika jumlah mata kuliah melebihi tinggi layar. Nah, lalu di sini juga terdapat file app.tsx. Nah, pada file app.tsx sendiri itu ini merupakan entry point dari aplikasi sistem jadwal kuliah yang berfungsi menghubungkan ketiga halaman, yang dimana itu ada halaman ringkasan mata kuliah screen, ada daftar pertemuan screen, dan juga jadwal mingguan screen ke dalam satu navigasi menggunakan button tab navigator dari React Navigation atau button tabs. Nah, setiap tab itu diberi icon dari icon Ion Icons atau buku untuk ringkasan, list untuk pertemuan, kalender untuk mingguan yang didefinisikan lewat objek tab icon sehingga pengguna bisa berpindah antar ketiga halaman dengan menekan tab di bagian bawah layar. Nah, konfigurasi screen option mengatur tampilan visual tab bar secara global seperti warna latar biru muda dan juga warna icon atau teks aktif dan tidak aktif, tinggi tab bar, serta menyembunyikan header bawaan karena setiap screen itu sudah punya header customnya sendiri. Lalu di sini juga ada index.tsx. Nah, di sini tuh merupakan titik masuk paling awal atau entry point yang dieksekusi pertama kali saat aplikasi Expo dijalankan. Misal posisinya itu sebelum app.tx. Fungsi regresi root komponen dari library Expo itu digunakan untuk mendaftar komponen app sebagai root atau komponen utama aplikasi, menggantikan cara manual app registry titik registry komponen main yang bisa dipakai di React Native murni tanpa Expo. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencontohkan cara menjalankan aplikasi dari jadwal mata kuliah ini sendiri. Pertama, itu kita harus ke terminal. Nah, di terminal ini, kita tinggal ketik npx expo start tunnel, lalu di enter. Nah, untuk di HP itu kita bisa buka aplikasi Expogo.
Nah, di sini tuh sudah muncul QR yang bisa kita scan menggunakan aplikasi Expogo. Nah, di sini kita tinggal ambil pilih tab yang scan QR code, lalu di-scan. Nah, lalu selanjutnya kita harus tunggu sampai indeks DTS-nya itu 100%. Nah, jika sudah 100, itu nanti kita akan masuk ke halaman yang sudah kita buat tadi. Nah, kurang lebih tuh halamannya seperti ini. Nah, di sini tuh ada halaman jadwal kuliah, di mana di sini ada mata kuliah semester ini, lalu juga ada halaman kedua. Nah, di sini juga ada daftar pertemuan. Lalu untuk halaman ketiga, nah ini untuk halaman ketiga ada jadwal mingguan, di mana Senin itu ada pemrograman mobile beserta ruangan dan juga waktu mulai dan selesainya. Lalu juga ada Selasa dan juga ada Rabu beserta isinya dengan mata kuliahnya dan juga ruangan jam mulai dan juga jam selesainya. Kurang lebih itu tampilannya seperti ini. Nah, kurang lebih itu tampilannya ada seperti ini, di mana di sini halaman pertama itu ada jadwal kuliah, ada menampilkan mata kuliah semester ini juga. Lalu untuk halaman keduanya itu ada daftar pertemuan, di mana di daftar pertemuan ini kita menggunakan list header komponen dengan total 20 pertemuan untuk semester ganjil. Nah, ini untuk lanjutannya. Lalu di sini ada tampilan halaman ketiga, di mana di sini ada terdapat jadwal kuliah mingguannya dengan lengkap dengan nama hari dan juga jadwal mata kuliah hari itu serta ruangan dan juga jam mulai dan jam selesai mata kuliah tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.